Pada siang hari ini tema yang akan saya ambil yaitu Allah yang mengagumkan. Yaitu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Tolong slide-nya. Allah yang mengagumkan. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sama-sama kita akan melihat bagaimana peristiwa daripada Daud di dalam pergumulan hidupnya yang akan saya ambil di dalam Mazmur pasal 19 ayat 15. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat yang ke-9. Cita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kalau kita tadi melihat di dalam satu perikop pasal yang ke Mazmur 19 ayat 1-15, di situ Daud mengagumi kebesaran Tuhan. Daud sangat mengagumi kebesaran Tuhan. Daud sangat mengagumi kemuliaan Tuhan. Di mana apabila Daud menceritakan bahwa jikalau Daud melihat ciptaan Tuhan, dia melihat langit dan lautan, bagaimana Daud bisa melihat cakrawala dan alam semesta hasil daripada penciptaan Tuhan. Daud sangat mengagumi Tuhan. Tuhan begitu agung dan mulia. Dan Daud juga sangat menyelami hukum-hukum Tuhan seperti apa yang kita sudah baca tadi. Itu begitu sempurna, adil dan mengagumkan, benar dan suci. Bahkan dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan lebih indah daripada emas tua. Lebih manis daripada madu, tetesan daripada tetesan madu dari sarang lebah. Berarti madu yang pure. Semua itu telah diberikan Tuhan kepada kita manusia, sehingga kita mengenal Tuhan. Tuhan adalah agung dan mulia, penuh kasih dan pengampunan. Tuhan yang selalu memberikan pengharapan. Nah, saudaraku yang kekasih, di mana Daud sudah begitu mengungkapkan, jikalau dia melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, alam semesta, cakrawala, langit dan lautan, Daud katakan, siapa yang tidak akan mengagumi Tuhan yang begitu hebat dan dahsyatnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, pada Mazmur pasal 19 ayat 13, coba kita lihat slide-nya. Ayat 13 di situ diungkapkan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari.
Saudaraku yang kekasih, ketika saya mencoba masuk di dalam peristiwa ini, dalam satu suasana ini, di dalam ayat yang ke-13, saudaraku yang kekasih, seakan-akan saya melihat ada sesuatu yang berlawanan. Sepertinya ada sesuatu yang kontradiksi. Sepertinya ada sesuatu yang paradoks di dalamnya. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena saya melihat pada waktu awal ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ saya melihat bahwa Daud sangat mengagumkan Tuhan. Begitu Daud sangat mengagumkan jikalau dia melihat hasil ciptaannya. Tetapi pada ayat yang ke-13. Di situ Daud merenungkan dirinya. Di situ Daud duduk termenung. Dan dia berkata begini saudaraku yang kekasih. Daud menceritakan bahwa Allah sangat mengagumkan. Di sisi lain Daud betul melihat masalah diri manusia yang perlu dibereskan. Daud tahu betul apa ada satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari melalui pikiran kita. Lalu Daud bertanya, nah kalau begitu, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Siapakah yang dapat mengetahui kesalahan? Atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Nah kalau begitu, siapakah yang dapat menghindar atau terhindar dari kesalahan melalui berpikir kita manusia? Siapakah yang dapat menghindar dari kesalahan yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari? Nah saudara yang kekasih, di sini saya akan masuk lebih jauh. Saya akan masuk lebih dalam. Di dalam ilmu jiwa, dikatakan bahwa di dalam jiwa manusia ada satu area yang disebut dengan pikiran di bawah sadar. Di dalam ilmu jiwa yang kita ketahui kalau kita pelajari bersama, bahwa di dalam jiwa manusia ada satu area yang disebut dengan pikiran di bawah sadar. Nah pikiran di bawah sadar ini kita sadari, kita akui atau tidak kita akui, ini sudah ada secara permanen di dalam diri atau kehidupan manusia. Yang tidak bisa kita sangkal. Dia sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, bahwa alam di bawah sadar dalam diri manusia sudah ada sejak kita lahir di muka bumi ini. Nah kalau kita lihat alam di bawah sadar ini, saudaraku yang kekasih, itu begitu kuat dan spontan reaksinya. Seringkali kebenaran firman Tuhan sulit dapat menyentuh areal ini. Tanpa kita sadari. Di mana area di dalam jiwa kita manusia, yaitu areal di bawah alam di bawah sadar. Seringkali firman Tuhan sulit menyentuh areal ini. Seringkali kita tidak sanggup menghindarinya. Seringkali kita gagal atau jatuh dalam kesalahan melalui areal berpikir di bawah sadar. Sekalipun kita sudah mengetahui atau mengenal, bahkan menyadari betul akan kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat lagi apa yang dikatakan Daud pada Mazmur pasal 19 ayat 13-14. Slide berikutnya. Terus. Ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah saudaraku yang kekasih, pada sisi ini, di sini Daud memohon pengampunan untuk satu kesalahan yang terjadi ya tanpa dia sadar. Sehingga dia berkatakan, Tuhan ampunilah aku, tolonglah aku dari kesalahan-kesalahan yang tidak aku sadari. Lindungilah aku, jagalah aku agar aku tidak bercela. Semoga ungkapan-ungkapanku yang keluar dari mulutku, semoga ucapan-ucapanku yang keluar dari mulutku, semoga pikiran-pikiranku, renungan hatiku, semoga semua itu berkenan dan menyukakan Engkau ya Tuhan. Daud mengungkapkan ini karena di situ dia melihat ada satu kontradiksi atau seperti ada satu konflik di dalam jiwanya, di dalam batinnya. Di satu sisi saudaraku yang kekasih, dia mengetahui bahwa Allah itu maha agung. Allah itu dahsyat. Allah itu hebat. Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah yang selalu menjaga kita. Yang melindungi kita. Yang menyertai kita. Di dalam keadaan situasi yang bagaimanapun juga. Tapi pada satu sisi ada kegentaran di dalam diri Daud. Yaitu kadang-kadang
pikiran alam di bawah sadar begitu kuat bermain-main di dalam kehidupan manusia. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, firman Tuhan pun juga tidak sanggup. Bukan tidak sanggup karena dia tidak berdaya. Bukan tidak sanggup karena firman Tuhan itu tidak kuasa. Bukan tidak sanggup karena Tuhan itu tidak mampu. Tapi kadang-kadang areal ini begitu kuat. Sehingga sulit ditembus. Karena keangkuhan diri kita. Saudaraku yang kekasih, saya punya satu pengalaman. Ini sudah cukup lama. Mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu. Atau 14 tahun yang lalu. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat anak saya satu di rumah namanya Abraham. Pada waktu itu yang kita tidak sadari, waktu saya gonceng dia dengan motor, dengan Moses pada waktu itu, mereka masih kecil-kecil, masih kalau tidak salah usia 5-6 tahun. Mereka lebih senang naik motor daripada naik mobil. Dan saya bonceng di belakang saya waktu itu, kami masih ada di Cengkareng. Lalu saya ikat berdua di belakang, saya ikat kayak barang agar supaya kalau mereka ngantuk itu nggak jatuh. Nah, saya ikat di belakang, Abraham di tengah, Moses di belakang. Saya bawa keliling di sekitar Cengkareng. Waktu itu kami masih di Cengkareng. Selesai kami jalan-jalan, pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian ada perubahan di dalam diri Abraham. Tiba-tiba Abraham jadi panas. Dan kulitnya itu berubah agak sedikit kebiru-biruan. Dan saya kaget. Tidak ada tanda-tanda awal sebelumnya. Tidak ada sesuatu pertanda bahwa Abraham akan sakit. Tapi seketika itu saya melihat ada sebuah perubahan. Dan saya dan istri saya mengatakan, oke, kita harus ambil tindakan cepat. Karena bukan cuma sekedar panas, tetapi suhu badannya makin naik dan kulitnya semakin berubah kebiru-biruan atau kehitaman. Kami bawa ke rumah sakit yang pertama di sekitar kami. 1-2 hari di rumah sakit yang kecil itu, rumah sakit itu mengatakan pada saya, Pak John, you sebagai orang tua, ya, saya anjurkan dokter di situ, dia harus pindah, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Karena rumah sakit kami fasilitasnya kecil. Kenapa? Dia bilang ini agak serius. Nah, saudaraku yang kekasih, kami ambil tindakan, kami pindah ke Karawaci, di satu rumah sakit yang cukup besar. Abraham masuk di situ. Beberapa hari kemudian, saya tanya sama dokter, dokter ini bagaimana? Dokter katakan berdoa saja, soalnya penyakitnya belum ditemukan. Lalu saya katakan menurut dokter medis gimana? Dia bilang berdoa saya tidak bisa janji. Nah, pada waktu itu Abraham bergumul dengan dirinya, dengan penyakitnya. Hampir sekitar sekian jam, itu Abraham dia harus bangun. Dia harus bangun dan sedikit melompat dari tempat tidurnya dan dia duduk. Dan pada waktu dia duduk, dia menarik nafas, seakan-akan nafasnya mau hilang. Saya ambil, saya tepuk dia, oksigen saya taruh, dia agak tenang. Sepertinya dia menangkap nafas yang akan hilang dari dirinya. Saya terenyuh. Saya peluk, saya panggil dokter, panggil perawat datang lagi. Kemudian dia bisa tenang. Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu saya tanya sama dokter, dokter ini gimana? Coba tolong jelaskan, masihkah ada, ya sebenarnya saya sudah mulai ragu, apakah ada pengharapan atau bagaimana ini dokter? Dia bilang berdoa saja. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu malam hari itu ada titik yang paling klimaks. Di situ Abraham sudah lebih hitam lagi kulitnya. Dan saudaraku yang kekasih, apa yang saya lakukan? Saya masuk dalam kamar mandi, saya kunci kamar mandinya, istri saya suruh dekatin jaga si Abraham. Dan saya berdoa. Waktu saya berdoa saat itu, saya bukan berdoa memohon kepada Tuhan. Saya tidak berdoa mengatakan bahwa Tuhan engkau tolong dalam situasi sulit seperti ini. Tetapi yang ada di benakku, alam
yang areal tidak di bawah sadar ini, aku mengatakan begini, Tuhan, kalau engkau mengambil Abraham, apa artinya engkau memberi? Kalau engkau yang memberikan Abraham ke kami, masa dalam usia yang muda, yang masih kecil, yang masih usia 5-6 tahun, engkau juga sudah akan mengambil. Sepertinya di dalam hati saya, di dalam ruangan jiwa saya itu, ada sesuatu paradoks, ada satu kontradiksi, di mana pola pemikiran saya dengan kebenaran Allah saling bertabrakan. Hampir-hampir saya mau berkata begini, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Adilkah ini? Di mana Tuhan yang Maha Besar itu? Di mana Tuhan yang mengagumkan itu? Disinilah Daud bergumul. Pada ayat yang ke-13 dia katakan, Tuhan, ampuni. Seringkali kami tidak sadar. Di dalam areal itu, kami menahan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pikiran kita terlalu menguasai alam di bawah sadar kita. Sehingga membuat kita jatuh pada satu kesalahan, tiba pada kesalahan yang lain. Di sini Daud bergumul dan katakan, Tuhan ampunilah aku. Agar supaya dia katakan tadi pada ayat sebelumnya. Agar supaya mulutku tidak mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan engkau. Agar supaya pikiranku tidak liar bermain-main kemana-mana. Sehingga aku melihat satu paradoks yang sepertinya bertentangan karena muncul di dalam diri kita sendiri. Bukan karena kebenaran Allah. Tetapi karena kekuatan alam di bawah sadar kita yang sering membawa kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, Tuhan, ampuni aku. Biar aku tidak gagal dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang saya lihat? Ketika kita di dalam situasi sulit atau beberapa bentuk pikiran yang muncul. Yang pertama, saya melihat bahwa saya berada pada satu kebimbangan. Ketika saya berhadapan pada satu situasi sulit. Saya mulai gelisah. Begitu saya melihat Abraham, begitu saya melihat situasinya, saya mulai gelisah, saya mulai khawatir, saya mulai bimbang, saya mulai takut. Iman saya mulai goncang. Saya tidak mampu mengatasi goncangan. Pertentangan yang muncul secara spontan di dalam pikiran, di bawah sadar saya. Seakan-akan semua kebenaran yang telah Tuhan berikan pada kita tidak mampu dan menjadi tidak efektif. Jangan-jangan Tuhan gak dengar doa kita. Jangan-jangan saya gak layak lagi. Jangan-jangan iman saya harus dipompa. Itu yang sering disampaikan oleh Pastor Hongki. Jangan-jangan pola doa saya keliru. Saya harus mencari pola yang benar. Menurut pemikiran kita. Yang lebih keliru lagi. Jangan-jangan saya lupa bayar perpuluhan. Tapi kalau iman yang dewasa, saudaraku yang kekasih. Iman yang sudah dewasa akan mampu menghadapi atau menyatukan antara kontradiksi atau paradoks yang berkecamuk dalam pikiran kita. Sehingga akhir daripada pemikiran itu kita akan keluar sebagai pemenang. Dan di dalam akhir daripada pertarungan di mana kebenaran firman Tuhan yang akan menghancurkan pola berpikir kita. Kita akan mengatakan apa? Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita. Allah itu sungguh baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak mungkin keliru. Allah sangat mengasihi kita. Kita tidak ragu akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat. Ternyata setelah saya pelajari. Setelah saya coba mendalami lebih dalam ke sini. Yang saya lihat. Kadang-kadang alam di bawah sadar kita terlalu kuat. Dan bukan hanya saja pada waktu kita berhadapan dengan kesulitan atau tantangan. Tapi kadang-kadang di dalam kita kelimpahan. Di dalam kita keberkatan. Kadang-kadang juga di dalam kita happy. Muncul areal ini. Yang membuat kita seringkali terpuruk. Yaitu seringkali rasionalisasi kita bermain
dengan liar yang tanpa kendali untuk membenarkan diri sendiri demi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini berbahaya. Saya ambil contoh. Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka berada pada satu tempat yang betul-betul tempat yang diberkati. Yang betul-betul tempat yang hadir kemuliaan Allah 24 jam di tempat itu. Tapi di dalam kelimpahan, begitu masuk satu pikiran bahwa engkau salah mengerti. Justru kalau kau makan buah dari pohon itu, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Rasionalisasi mulai bermain. Alam di bawah sadar mulai bermain. Di dalam kelimpahan, bukan di dalam kesulitan. Di dalam kelimpahan. Hawa berpikir, memang benar. Jangan-jangan Allah tidak jujur kepada kami. Hawa mengambil buah yang dilarang di dalam kelimpahan, bukan di dalam kesulitan. Rasionalisasi bermain. Alam di bawah sadar bermain, menguasai sehingga kebenaran firman Tuhan tidak efektif dan lumpuh. Dan akhir cerita daripada Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, di dalam kelimpahan. Kemudian kita lihat lagi yang lain, saudaraku yang kekasih. 12 murid sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sedang melihat sekian tahun. Mereka melihat apa mujizat yang Tuhan lakukan. 5.000 orang dikasih makan cuma dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Mereka melihat orang mati dibangkitkan. Mereka melihat semua mujizat-mujizat yang begitu dahsyat. Tapi apa yang terjadi? Yakobus datang. Ibu Yakobus dan ibu Yohanes datang kepada Yesus. Tuhan, tolong ya. Apa? Nanti di kerajaan surga, anakku yang satu di sebelah kiri, anakku yang satu di sebelah kanan. Ibu Yakobus dan Yohanes sedang dalam keadaan kelimpahan, bukan kesulitan. Tapi dia melihat satu peluang yang keliru. Dia melihat bahwa ini kesempatan. Dan dia ambil kesempatan itu. Yang sebenarnya dia tidak boleh ambil. Kenapa? Kenapa saya bilang peluang itu dia tidak boleh ambil? Bukan berarti peluang, semua peluang tidak boleh kita ambil. Tetapi pada situasi itu saya katakan sebenarnya dia tidak boleh ambil peluang itu. Tapi ibu Yakobus dan Yohanes dia ambil dan dia rebut. Tapi Tuhan katakan, apa kau sanggup untuk meminum cawanku ini? Dalam arti kata, bukan pada tempatnya engkau bertanya seperti itu. Kita lihat, pikiran di bawah sadar kita tidak terkendali. Sekalipun 12 murid sudah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Masih aja begitu. Coba kita lihat. Contoh yang lain. Pada Matius 18 ayat 1. Ya, saya baca untuk saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaannya kelihatannya sopan. Tapi agak kurang ajar saya lihat. Ya kan? Pikiran alam di bawah sadar sudah masuk sampai ke sorga. Sekalipun fisik para murid masih ada di dunia. Dahsyat banget. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata pertanyaan ini tidak berhenti di situ saja. Kalau kita lihat, karena waktu sudah singkat, kita lihat pada Markus 9 ayat 33 sampai 34 dan kita lihat rangkaian terakhirnya. Di situ saya lihat ada 3 step. Step yang pertama, mereka bertanya kepada Yesus, siapa yang paling besar di antara 12 murid ini?
Dinanti di dalam kerajaan surga jika engkau memimpin kerajaan itu. Yesus mendengar percakapan mereka. Pada tahap yang kedua, ketika mereka berjalan menuju Kapernaum, itu sedang dibahas juga oleh 12 murid. Apa yang dibahas? Sebenarnya siapa yang pantas paling besar dari semua kita 12 murid? Waktu perjalanan menuju Kapernaum, Tuhan dengar. Sampai Tuhan tanya, apa yang kalian percakapkan? Dalam hati Tuhan, geli banget gue dengar nih murid gue kurang ajar begini. Berani-beraninya sudah bicara tentang surga. Berani-beraninya sudah bicara tentang siapa yang paling besar di antara 12 murid. Saudara yang kekasih, pada tahap yang ketiga. Kalau kita lihat pada Lukas pasal 46, Lukas pasal 5 ayat 46. Tidak saja terjadi perselihan di dalam perdebatan, tapi sudah terjadi pertengkaran. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa saya angkat contoh ini? Adalah kita lihat permainan atau kekuatan alam di bawah sadar kita yang seringkali membawa kita jatuh ke dalam kesalahan. Kita lihat begitu kuat. Begitu kuat. Kita tidak bisa pungkiri. Cukup kuat lah. Mungkin kalau begitu kuat terlalu absolut. Tapi saya lebih smooth dikit. Mungkin cukup kuat. Sehingga kadang-kadang kebenaran firman Tuhan kurang efektif untuk dobrak hal itu. Kadang apa? Itu kita menangkap, menahan sebagai satu kedaulatan yang permanen di dalam diri kita. Ini mereka bukan dalam keadaan sulit, tapi dalam keadaan yang sedang kelimpahan. Kenapa? Sedang bersama-sama dengan Yesus. Kemudian saudaraku yang kekasih, kita lihat contoh yang berikut. Yaitu tentang Petrus. Ini contoh juga yang cukup menarik. Tuhan berkata begini kepada Petrus. Petrus, nanti akan tiba saatnya. Nanti akan tiba saatnya. Aku akan ditangkap. Ketika aku ditangkap, aku nanti akan diadili. Aku akan dianiaya. Dan aku akan naik ke kayu salib. Lalu apa respons alam di bawah sadar daripada Petrus berpikir? Tuhan, semoga hal itu jangan terjadi pada dirimu. Lihat dia bermain. Lalu Tuhan katakan apa? Enyahlah iblis. Saya tidak melihat kata enyahlah iblis. Tapi yang saya melihat Tuhan mengatakan apa? Engkau bukan berpikir apa yang dipikir oleh Allah. Tetapi engkau berpikir apa yang dipikir oleh manusia. Kita lihat dia bermain di situ. Nah, ini yang saya mau tuntun untuk kita agak sedikit berhati-hati ke sini. Karena tanpa kita sadar dia sangat kuat. Tetapi kita tahu, tidak bisa kita pungkiri. Dia juga permanen ada dalam diri kita. Petrus tahu bahwa ya misi Mesias melalui Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia daripada kematian yang kekal, harus melalui salib. Harus melalui aniaya itu untuk naik ke salib. Tapi Petrus mencoba menahan Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Semoga itu tidak terjadi. Dengan rasionalisasi daripada Petrus, dia mencoba membelokkan misi Yesus. Tuhan, kalau bisa itu jangan terjadi. Yesus berkata apa? Enyah kau iblis. Engkau berpikir apa yang dipikir manusia. Tapi engkau tidak berpikir apa yang dipikir oleh Allah. Di sini saya melihat bagaimana seakan-akan muncul sesuatu kekuatan alam di bawah sadar yang begitu dahsyat, yang tidak bisa kita pungkiri. Kisah selanjutnya. Tuhan berkata begini. Petrus,
iblis meminta kepadaku untuk menampi engkau. Tapi aku sudah berdoa untuk engkau. Saudaraku yang kekasih, what next? Apa yang terjadi selanjutnya? Petrus jatuh enggak? Jatuh. Siapa yang berdoa? Tuhan. Jatuh enggak? Saya melihat dari sisi saya. Karena kemampuan rasionalisasi kita terlalu kuat dalam diri Petrus. Petrus terpuruk. Petrus berkata begini, Tuhan, saya bersedia masuk penjara. Saya bersedia mati untuk engkau ya Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan engkau bagaimanapun situasi yang terjadi. Benar? Apakah Petrus konsisten? Apakah Petrus konsisten? Tuhan, aku tetap konsisten. Aku mau ikut engkau. Penderitaan apapun juga. Mau masuk penjara. Atau mati pun aku rela bersama dengan engkau. Apa Tuhan jawab? Seringkali aku dengar begini. Orang bilang, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah nyangkal aku 3 kali. Tapi kalimat yang tepat, bukan sebelum ayam berkokok. Kita membacanya salah. Alkitab tulis bukan begitu. Sebelum ayam berkokok, tidak. Tetapi Alkitab menulis apa? Ayam tidak akan berkokok sebelum Petrus menyangkal aku 3 kali. Ayam tidak akan berkokok. Nah kalau ayam tidak akan berkokok, itu dalam arti kata sudah melanggar sesuatu alamiah yang umum terjadi. Jadi sebelum Petrus menyangkal, ayam gak akan berkokok. Di sini kedaulatan dari sini kealahan Yesus dibuktikan melalui ucapannya itu. Bahwa Allah tidak akan berkokok. Bukan ayam tidak berkokok sebelum Petrus menyangkal. Tapi di Alkitab itu katakan ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Dahsyat. Hati-hati. Pada Lukas 22 ayat 55 sampai 56. Penyangkalan Petrus yang pertama terjadi. Coba kita lihat Lukas 25 ayat 55 sampai 56. Ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu, perhatikan baik-baik ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-matinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat sebelumnya ayat 55 mengatakan. 56. Seorang hamba perempuan sedang diperapi-apian. Saya melihat. Apa Pak Petrus ditodong oleh tentara Roma? Engkau juga pengikut Yesus. Dan dia menyangkal? Apakah Yesus ditodong oleh pengawal bait Allah, pasukan bait Allah yang kekar-kekar, lalu dia menyangkal? Apakah Petrus ditodong dengan tombak atau dengan meriam, lalu dia menyangkal tentang dia juga bagian daripada rombongan Kristus? Alkitab katakan apa di situ? Seorang hamba perempuan. Petrus menyangkal bukan karena tombak sudah ada di dalam dadanya, sudah siap untuk dimasukkan tombak atau untuk mematikan Petrus. Tapi Petrus hanya diperhadapkan dengan seorang hamba perempuan, atau yang kalau di politik di Jakarta katakan ditodong sama emak-emak. Ditodong sama emak-emak.
Emak-emak di mana? Emak-emak yang sedang barbeque. Buat perapi-apian. Nah kemudian yang kedua yang saudara sekalian pada Matius pasal 26 ayat 71. Petrus lari dari kelompok itu. Petrus pergi ke pintu gerbang. Dan sampai di pintu gerbang yang dia jumpai juga emak-emak. Dia ini juga. Petrus katakan bukan aku. Bukan juga di depan tentara Romawi. Bukan. Tetapi yang kedua depan emak-emak. Yang ketiga saudaraku yang kekasih. Alkitab mengatakan pada Lukas 22 ayat 59. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas. Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Di sini saya mau lihat antara konsisten daripada Petrus. Tentang dia katakan mati pun aku rela. Yang kedua yang saya mau lihat adalah jangka waktu. Ketika Yesus bertemu pertama dengan emak-emak. Lalu dia bertemu dengan emak-emak yang kedua. Dan dia ketemu juga dengan orang yang ketiga. Dan penyangkalan yang ketiga. Alkitab berkata waktunya berselang 1 jam. Kalau kita berpikir normal. Sejam itu cukup waktu yang lama sejam. Untuk Petrus berbalik. Untuk Petrus berubah. Dan dia katakan Tuhan aku bersalah pada engkau. Aku sudah menyangkal engkau. Aku tidak konsisten. Tetapi saya melihat benar saudara yang kekasih. Kenapa itu tidak terjadi? Karena kekuatan alam di bawah sadar itu. Dan itu terus menerus terjadi. Sedangkan Alkitab mengatakan pada kita. Bahwa dari Yesus ditangkap. Yesus diadili. Sampai dia naik ke kayu salib. Waktu 3 jam. Dari penyangkalan Yesus yang pertama sampai penyangkalan yang kedua. Sebelum tiba pada penyangkalan yang ketiga. Sebenarnya ada waktu 1 jam. Jadi 1 jam dan 3 jam. Kalau menurut kita pemikiran yang normal. Itu waktu yang cukup bagi Petrus untuk terjadi perubahan. Tapi karena kekuatan dan kemampuan berpikir kita. Menguasai sehingga kebenaran firman Tuhan agak tidak efektif dan sulit menembusnya. Nah saudara yang kekasih, jikalau kita melihat keluhan dan pergumulan daripada Daud di dalam Mazmur pasal 19 tadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita lihat? Dan apa yang harus kita pelajari dalam situasi seperti ini? Yang pertama saudaraku kekasih, kenali diri kita di hadapan Tuhan. Karena setiap kita berbeda-beda. Tidak sama dengan orang lain. Yang kedua, sadarlah akan kekuatan pikiran di bawah sadar kita yang ada. Yang ada dalam diri kita. Yang bereaksi begitu spontan dan cepat. Yang sering membuat kita jatuh dalam kesalahan. Ketiga, kasihilah Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mengampuni kita. Dia mau menolong kita dan memberkati kita. Pandanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menaklukkan kekuatan pikiran di bawah sadar kita yang liar. Pada waktu Yesus bangkit. Yesus ketemu Petrus. Dan dia bertanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya, saya sangat mengasihi engkau. Tuhan bertanya yang kedua, apa engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab berkata, Petrus diam. Dan dia merasa sedih. Petrus menundukkan kepalanya. Dan seakan-akan dia mau berkata kepada Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tak ada yang kusembunyikan. Tidak ada yang kututupi. Engkau tahu siapa aku sebenarnya. Kalau yang pertama begitu tegas. Petrus mengatakan aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua begitu tegas. Dia mengatakan aku mengasihi engkau. Tapi pada waktu pertanyaan yang ketiga di situ inti klimaksnya. Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku. Petrus diam dan sedih.
Dia berkata, Tuhan, Engkau mengetahui aku. Engkau ketahui siapa saya yang sebenarnya. Tidak ada yang kututupi. Tidak ada yang kusembunyikan. Inilah aku. Saya memahami bahwa kekuatan alam di bawah sadar Petrus telah ditaklukkan oleh Tuhan. Telah diperbarui oleh Tuhan. Telah dikuasai oleh Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam kehidupan Petrus. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengangkat kembali posisi Petrus. Mengangkat kembali kepercayaan itu. Memberikan kembali kepada Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Dahsyat. Cara Tuhan begitu dahsyat. Begitu agung dan mulia. Bagaimana situasi Petrus seperti itu. Terjadi satu perubahan. Di mana awalnya yang tanpa kita sadari. Kemampuan berpikir kita di bawah sadar. Sulit ditaklukkan. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan tidak mampu menyentuh. Bahkan lumpuh dan tidak efektif. Tapi ketika kita taklukkan itu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sanggup memperbaharuinya. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Pergi, pergi, pergi. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia Allah yang sangat mengagumkan. Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga. Dia sangat mengasihi kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengagumkan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang membawa kami kepada satu kebenaran. Engkau Allah yang membawa kami kepada semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Engkau selalu memperlihatkan kepada kami bahwa bersama dengan Engkau, di dalam Engkau selalu ada harapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami. Kami mau serahkan keluarga kami, hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur.